Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan terkait teks prosedur yang telah kita buat, yaitu tahapan penyelenggaraan les gitar di sekolah. Bersama saya, Niska Lavau, Stefanus Julian Arthur, dan Aura Prisekania. Mari kita saksikan. Baik, berikut adalah daftar isi dari presentasi kami. Pertama, judul dan latar belakang. 2. Tujuan. 3. Alat dan bahan. 4. Langkah-langkah. 5. Penutup teks prosedur. 6. Evaluasi pelaksanaan. 7. Evaluasi teks prosedur. 8. Refleksi. Dan yang ke-9, dokumentasi. Demikian daftar isi dari teks prosedur kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Di era modern seperti sekarang, pendidikan tidak hanya berfokus pada pelajaran akademik. Pengembangan minat dan bakat siswa, terutama di bidang seni, juga sangat penting. Karena itu, pembukaan les gitar di sekolah bisa menjadi cara yang efektif untuk membantu siswa mengasah kemampuan dan bakat seninya. Baik, selanjutnya yang kedua adalah tujuan. Kegiatan les gitar ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan bermain gitar, meningkatkan rasa percaya diri saat tampil di depan umum, serta menciptakan suasana sekolah yang lebih kreatif dan produktif. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong siswa untuk menggunakan kemampuan bermain gitarnya sebagai bentuk pujian dan pelayanan kepada Tuhan. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah langkah-langkah. Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah poster pengumuman. Poster ini berisi informasi singkat mengenai kegiatan les gitar, seperti tujuan, jadwal sementara, dan syarat pendaftaran. Pastikan desain poster menarik dan mudah dibaca oleh siswa. Setelah itu, sebarkan poster melalui media sosial agar informasi dapat menjangkau lebih banyak peserta. Kedua, lakukan survei minat kepada siswa secara langsung di sekolah. Panitia dapat menyiapkan formulir pendaftaran dalam bentuk kertas yang berisi kolom nama lengkap, kelas, nomor telepon, dan alasan mengikuti les gitar. Formulir ini dibagikan kepada siswa yang berminat, kemudian dikumpulkan kembali setelah diisi. Setelah semua formulir diterima, hitung jumlah peserta dengan teliti agar perencanaan jumlah alat bisa disesuaikan. Ketiga, pada pertemuan pertama, tanyakan kepada peserta siapa saja yang sudah memiliki pengetahuan dasar tentang gitar. Setelah itu, jelaskan tujuan diadakannya les gitar ini. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan materi awal, seperti bagian-bagian gitar serta chord dasar. Misalnya, kunci C, G, dan kunci D. Langkah keempat dalam pelaksanaan program ini adalah melakukan pertemuan rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan selama 3 hari pada jam istirahat kedua. Selama proses pembelajaran, akan ada peningkatan materi secara bertahap untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengenal bagian-bagian gitar serta mempelajari kunci dasar gitar.
Selanjutnya, langkah kelima adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut setelah 3 kali pertemuan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui observasi langsung maupun tes singkat dengan tujuan untuk melihat sejauh mana siswa telah memahami bagian-bagian gitar dan kunci gitar yang telah diajarkan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menilai perkembangan siswa secara keseluruhan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengajaran di pertemuan berikutnya. Secara keseluruhan, program les gitar di sekolah ini tidak hanya bertujuan untuk melatih kemampuan bermain musik, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kerjasama, dan apresiasi terhadap seni di kalangan siswa. Dengan mengikuti seluruh tahapan secara konsisten, kegiatan ini diharapkan berjalan dengan lancar, kondusif, dan sistematis. Pelaksanaan les gitar berjalan positif secara keseluruhan. Dengan peserta yang excited dan antusias menunjukkan bahwa metode dan suasana belajar yang diciptakan sudah menyenangkan dan efektif. Keberhasilan ini ditandai dengan penguasaan chord dasar seperti chord C, G, D, dan A oleh peserta, dan kemampuan peserta bermain lagu bintang kecil, pelangi, dan monolog. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan program untuk mengembangkan keterampilan siswa telah tercapai dengan baik. Namun, hasil evaluasi menunjukkan adanya kendala teknis dan waktu, seperti perpindahan chord yang masih sulit. Walaupun sudah mampu memainkan lagu, peserta tetap perlu latihan lebih intens di luar jam les agar lebih lancar. Lebih lanjut, keterbatasan senar gitar yang putus dan keterbatasan jumlah gitar menjadi hambatan teknis yang serius dan perlu diatasi agar kualitas pembelajaran tidak terganggu. Selain itu, waktu latihan yang pendek dan terbatas, yakni pada jam istirahat kedua dan hanya selama 3 hari, membuat peserta merasa kurang cukup latihan, sehingga disarankan untuk menambah sesi latihan atau menyediakan materi latihan mandiri sebagai tindak lanjut. Selanjutnya, teks prosedur. Teks prosedur les gitar di sekolah sudah sistematis dan rinci. Dimulai dari persiapan yang mencakup instruktur, ruang kelas, alat, dan formulir pendaftaran, pengumuman, survei minat, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir. Materi yang sudah diajarkan sudah jelas bertahap dengan fokus pada chord dasar seperti C, G, D, dan A yang dikuasai oleh peserta, serta penjelasan bagian gitar sesuai kebutuhan peserta dan tujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa. Namun, agar prosedur lengkap dan realistis, perlu ditambahkan solusi antisipasi khususnya untuk kendala alat musik seperti gitar terbatas dan senar gitar yang putus, serta strategi untuk mengatasi durasi latihan yang pendek dan terbatas hanya pada jam istirahat kedua selama 3 hari, yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan teks prosedur ini. Selanjutnya, refleksi. Kegiatan les gitar di sekolah berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi siswa, baik dalam pengembangan bakat maupun karakter. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, kegiatan tetap efektif dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Kegiatan les gitar bukan hanya tentang belajar teknik musik, tapi juga tentang mengembangkan bakat yang Tuhan berikan. Dalam iman Kristen, setiap talenta adalah anugerah yang harus digunakan untuk kebaikan dan pelayanan. Dalam Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukanlah untuk manusia. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata atau tindakan yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Terima kasih.